Saya Fadila Pranita. Di sini saya akan melakukan wawancara online dengan Bapak Irwan selaku pemilik usaha budidaya lebah yang berada di Kemlagi, Mojokerto. Baik, ini sudah tersambung ke Pak Irwan. Iya Pak, bisa dimulai perkenalan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irwan, alamat Dusun Kemlagi Utara, Desa Kemlagi, RT 1 RW 4, Kecamatan Ularwi, Kabupaten Mojokerto. Terus, Boleh diceritakan Pak, bagaimana awal mula Bapak merintis usaha ternak lebah ini? ya pertama-tama waktu itu 3 tahun yang lalu lah, rumah saya pinggir hutan, kebetulan di situ ada lebah liar dan ada peternak lebah waktu itu mengembala lebahnya di hutan. Dan saya mencoba untuk mendekati, bertanya dan lain-lain, dan mencicipi untuk beli, dan ternyata kok kepingin gitu saya. Jadi saya berusaha untuk mendalami hal tersebut. Pertama-tama saya cari lebah liar dulu di hutan untuk saya budidaya, dan setelah itu saya beli bibit lebah Australia atau Mellifera dari peternak itu, dan saya pelajari, dan alhamdulillah sampai sekarang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang cukup lah untuk kebutuhan rumah tangga. Baik Pak. Dan ada lagi, monggo. Untuk sampai saat ini, adakah kendala dalam melakukan budidaya lebah? Jika ada, bagaimana cara Pak Irwan mengatasinya? Kalau kendala sih kecil lah, terutama untuk belajar hal tersebut. Kalau saya mempelajari untuk budidaya lebah itu pun diperlukan keseriusan, karena di situ ada obat kutu lah. Untuk lebah itu ada obat kutu, ada vitamin, ada asupan gizi, tentunya vitamin C itu, dan untuk makan lebah itu pun pakai gula jagung itu pun kalau musim hujan, karena musim hujan adalah musim paceklik. Jadi lebahnya kalau musim hujan nggak keluar cari-cari bunga. Jadi kalau nggak dikasih pakan ya bisa punah gitu. Baik Pak, berarti Bapak melakukan budidaya lebah ini kurang lebih sudah berapa tahun Pak? Ada 3 tahun. 3 tahun. Setiap tahunnya ada penaikan atau penurunan hasilnya enggak? Kalau hasil itu sih tetap, tetapi kalau kita tambah koloni, nah kebetulan saya dan teman-teman ini kan setiap waktu kan harus tambah koloni. Begitu tambah koloni, otomatis hasil madu pun bertambah begitu. Oh iya Pak, sudah berapa banyak petani yang gabung dengan usaha Bapak ini? Sementara ini di Dusun Kemlagi Utara ini ada 5 orang. Untuk api cerana atau lebah liar ini ada kira-kira ada 50 kotak ada. Dan untuk Mellifera ini masih ada 15 kotak habis Mellifera. Berarti ada 2 jenis lebahnya ya Pak? Ya ada 2. Apakah ada perbedaan dalam merawatnya Pak? Atau sama saja gitu? Kalau perawatan sih lebih sulit lebah liar atau api cerana. Kenapa? Karena untuk lebah liar itu kalau tidak dikontrol atau tidak dilihat, biasanya itu membuat ratu lagi di dalam sarang tersebut. Sehingga kalau calon ratu masih kecil itu, masih belum menetas, kalau tidak diambil, nanti kalau menetas akan pecah koloni. Yang dimaksud pecah koloni itu, kalau ratu itu terbang, itu nanti anak buah akan mengikuti sebagian. Kalau misalnya satu kotak saja api cerana bisa 800 sampai 900 ya.
Kalau nggak diambil calon ratunya itu nanti akan hilang, tinggal sedikit lebah tersebut untuk api cerana. Dan kalau untuk apis mellifera tentunya ya sulit juga karena itu ada obat kutu, ada vitamin C dan lain-lain. Karena kalau tidak dikasih obat kutu dan vitamin, lebah tersebut akan punah, begitu. Oh, baik Pak. Bapak tahu apa itu kayak perawatannya, itu ada bimbingan atau gimana Pak? Sementara ini saya cuma mempelajarinya di YouTube atau otodidak, tapi alhamdulillah cukup mengerti dan sekarang pun lebih mengerti, meskipun sebentar lagi akan ada pelatihan dari bantuan tersebut dari pemerintah provinsi yang merupakan budidaya lebah tersebut untuk dikembangkan. Baik Pak. Bantuan pemerintah itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ini bantuan pemerintah ini untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi senilai 100 juta ya. Desa kami mengajukan untuk pembudidayaan lebah tersebut. Tentunya nanti selain untuk pelatihan dana tersebut, nanti buka beli peralatan dan juga untuk beli bibit koloni lebah. Begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Sudah jelas, cukup jelas. Yes, semoga budidaya lebah yang Bapak lakukan ini semakin berkembang dan bisa memotivasi daerah-daerah lainnya ya Pak. Terima kasih. Cukup segitu Pak ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.